wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberi kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita menuju salah satu taman dari taman-taman surga dunia, salah satu majelis ilmu yang berbarokah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keberkahannya kepada kita semuanya, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Yang penting, kata Nabi alaihi salatu wassalam, salullaha ilman nafi'a, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ya, tidak sembarangan ilmu. Betapa banyak orang yang ilmunya banyak tapi nggak diberkahi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak orang yang biasa-biasa saja ilmunya, tetapi yang paling penting kita ngaji ilmu agama adalah untuk, ya, menghilangkan kebodohan dari diri kita, sehingga kita bisa berakidah yang lurus, akidah yang sahihah, beribadah sesuai sunnah, dan berakhlakul karimah. Ini yang paling penting, ya, tujuan menuntut ilmu agama. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarokah ini, insyaallah taala kita akan membaca salah satu risalah penting yang berisi tentang wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wasiat merupakan salah satu pilar penting dalam agama. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wasiat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, dan para ulama salaf dahulu mereka juga saling memberikan wasiat, ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian, yakni kerugian di dunia dan kerugian di akhirat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan orang-orang yang saling memberikan wasiat dengan kebenaran dan saling memberikan wasiat dengan kesabaran. Jadi salah satu pilar penting dan kunci kebahagiaan adalah manakala kita saling memberikan wasiat antara satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya Nabi SAW mempraktekkan hal ini. Begitu banyak wasiat-wasiat Nabi kepada umatnya, kepada para sahabatnya, baik secara individu maupun, ya, umum. Di antaranya yang masyhur adalah wasiat Nabi SAW yang disebut dengan wasiat perpisahan, ya. Dalam hadis Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu an, beliau pernah berwasiat, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Saya wasiatkan kepada kalian dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta mendengar dan taat kepada para pemimpin. Ya, demikian juga para nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad juga, mereka memberikan wasiat kepada keluarga mereka, ya, kepada anak-anak mereka,
Di antaranya yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah tentang wasiat Ibrahim dan Yakub. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yakub ya baniya inna Allaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ingatlah wasiat Ibrahim kepada anak-anaknya, demikian juga Nabi Yakub. Ya, dia mengatakan, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih agama ini untuk kalian, yaitu agama Islam, agama tauhid. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini wasiat. Jadi memberikan wasiat adalah akhlak dan kebiasaan para nabi. Ya, kebiasaan para nabi. Dan dilanjutkan estafet ini oleh para sahabat, para salaf. Banyak wasiat-wasiat mereka, sehingga dibukukan dalam sebuah buku ada min wasayas salaf, di antara wasiat-wasiat salaf, yakni kumpulan wasiat-wasiat ulama salaf dibukukan. Di antaranya yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ar-Risalah Tabukiyah, kana as-salafu yatawasawna bisalasi kalimat law wuzinat bidzahab la rajahat. Adalah para ulama salaf dahulu, mereka saling memberikan wasiat dengan 3 kalimat. Ya, andaikan ditimbang dengan emas, wasiat tersebut akan lebih berharga daripada emas. Ya, yang pertama, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslaha ma bainahu wa bainan nas aslahallahu bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Jadi kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Yang kedua, aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Siapa yang memperbaiki ya sarirah, yakni batinnya, hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki zahirnya. Ya, waman ihtamma bi, dan para sahabat dan para ulama as-salaf, karena ini termasuk ya menunaikan kewajiban menjelaskan al-haq ya, dan tidak menyembunyikan al-haq atau ilmu yang bermanfaat kepada umat. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada para ulama untuk menyampaikan kebenaran dan tidak menyembunyikannya. Quran ayat 187, wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu linnas wa la taktumunah. Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala ya mengangkat perjanjian, mengikat perjanjian dengan orang-orang yang diberi ilmu. Apa perjanjiannya? Latubayyinunnahu linnas, hendaknya kalian mendakwahkannya. Ya, dan ini penting karena banyak orang di zaman kita sekarang, mereka diberi ilmu tapi tidak mengajarkannya, tidak mendakwahkannya, karena takut ya kehilangan pengikut, takut kehilangan jabatan, ya takut dimusuhi orang dan sebagainya. Padahal menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ilmu ya adalah termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam surat Al-Baqarah ayat 159, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang
yang menyembunyikan ya apa yang telah kami turunkan berupa penjelasan dan petunjuk setelah kami menjelaskannya kepada manusia dalam Alkitab. Apa kata Allah? Ulaika yal'anuhumullah, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Dilaknat yakni dijauhkan dari rahmatnya. Wa yal'anuhumul la'inun, dan akan dilaknat oleh yang melaknat, yakni para malaikat ya, manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya akan mendoakan keburukan untuk mereka yang menyembunyikan. Ya, dan setelah ayat ini Allah menjelaskan tentang tauhid. Kata Imamul Qurtubi rahimahullah, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa ya boleh menyembunyikan ilmu, terutama masalah tauhid. Ya, terutama masalah tauhid, terutama masalah akidah, masalah iman yang merupakan pondasi ya kebenaran. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara ulama salaf yang menunaikan wasiat ya, hingga beliau termasuk ulama yang populer ya, termasuk di antara ulama 4 madhab ya, imam di antara imam-imam madhab yang pengikutnya banyak, terutama di negeri kita ini. Rata-rata pengikutnya ya, rata-rata masyarakat kita mengaku bermadhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala ya. Namun hal yang paling penting bukanlah pengakuan saya mengikuti Imam Syafi'i, saya bermadhab Syafi'i, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita meneladani Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, petuah-petuah beliau. Betapa banyak orang yang mengaku mengikuti Imam Syafi'i, bermadhab Syafi'i, cinta kepada Imam Syafi'i, tapi hanya sekedar pengakuan semata. Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidaka. Betapa banyak orang mengaku punya hubungan dengan Laila, tapi Laila tidak mengakuinya. Banyak orang mengaku bermadhab Syafi'i, tapi nggak ngerti tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, ya, nggak ngerti tentang petuah-petuah Imam Syafi'i, nggak ngerti tentang ucapan-ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bahkan kitabnya Imam Syafi'i saja nggak ngerti. Ya, nah, kita tidak menginginkan hanya sekedar pengakuan. Oleh karenanya, insyaallah ta'ala pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan membaca Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Demikian juga dinukil oleh Imam Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Al-Amr bil Ittiba. Dan di hadapan kita sekarang dibukukan dengan judul Wasiyatul Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wasiyatul Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik, kita akan membaca wasiat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kemudian kita akan menjelaskannya ya, sesuai dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Baik, kita langsung sebelumnya ada sanad Hanafiyah ya, ada lafaz Muhammad bin Idris, itu maksudnya adalah Imam Syafi'i ya. Hadis buatan orang-orang fanatisme madhab Abu Hanifah ya. Sayati rajulun yuqalu lahu An-Nu'man ibn Sabit huwa siraju ummati. Akan ada seorang laki-laki nanti namanya Nu'man ibn Sabit. Ini maksudnya Abu Hanifah, dia adalah pelita cahaya umatku. Wa sayati rajulun yuqalu lahu Muhammad ibn Idris huwa adharru ala ummati min iblis. Akan ada seorang bernama Muhammad bin Idris, maksudnya
Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia lebih berbahaya bagi umatku daripada iblis. Ini hadis batil, hadis palsu buatan ini tadi madhab pengikut-pengikut fanatik madhab Abu Hanifah. Karena antara madhab Syafi'iyah dan madhab Hanafiyah sejak dulu ya itu terjadi apa? Pertikaian, ya, perbedaan, bahkan tawuran. Dalam kitab Mujamul Buldan oleh Yaqut Al-Hamami sering disebutkan, ya, desa ini hancur gara-gara tawuran antara pengikut madhab Syafi'i dengan pengikut madhab Hanafi. Lalu sekarang mungkin antar supporter, lalu dulu antar madhab, ya, antar madhab. Tapi itu dulu, itu dulu. Sekarang kayaknya Syafi'i sudah senang sama Hanafi. Buktinya orang Indonesia banyak yang suka India. Baik, beliau mengatakan annahu yashhadu an la syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pertama dia harus apa? Berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad 19 ya, ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya, ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Karena bagaimana mungkin kita bersaksi kalau kita nggak tahu. Antum jadi saksi dalam pengadilan tapi nggak tahu masalah, ya, ini saksi palsu, gadungan. Ya, begitu pula ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka wajib bagi kita mengilmui ya tentang syahadat tersebut. Jangan sampai kita mengucapkan la ilaha illallah tapi kita nggak ngerti apa itu la ilaha illallah. Betapa banyak masyarakat kita zaman sekarang ya, mereka bersyahadat la ilaha illallah, bahkan mengucapkan la ilaha illallah ribuan kali ya, tetapi nggak ngerti tentang konsekuensi la ilaha illallah. Nggak ada artinya ya, tidak ada fungsinya, tidak ada faedahnya. Karena la ilaha illallah itu hanya berfaedah bagi yang memenuhi syarat-syaratnya. Ya, bukan cuma ngomong la ilaha illallah berarti sudah ya masuk surga. Sebagian masyarakat menganggap seperti itu. Maka akhiru kalami la ilaha illallah dakhulal jannah. Siapa yang akhir ucapannya apabila terpenuhi ya syarat-syaratnya, ya konsekuensi-konsekuensinya, di antaranya adalah ilmu. Illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang bersyahadat dengan hak, dengan tauhid, ya, dan mereka mengetahuinya, mengetahui maknanya, mengetahui konsekuensinya, mengetahui pembatal-pembatalnya. Makanya ikhwan, sangat penting bagi kita memahami nikmat yang lebih besar daripada memahamkan dia tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi kalau kita bisa memahami dengan baik ya makna tauhid la ilaha, makna kalimat tauhid la ilaha illallah, maka ini adalah nikmat dan anugerah yang sangat besar. Makanya kalau antum cermati surat An-Nahl, surat An-Nahl, surat An-Nahl itu memiliki nama lain disebut dengan surat An-Ni'am. Jadi ada sebagian surat itu memiliki beberapa nama. Ya, surat An-Nahl nama lainnya adalah surat An-Ni'am, nikmat-nikmat. Kenapa dia disebut dengan surat An-Ni'am, nikmat-nikmat? Karena surat An-Nahl banyak berisi tentang nikmat-nikmat. Allah menyebutkan banyak nikmatnya. Nikmat rumah, nikmat hujan, ya, nikmat kendaraan, nikmat pakaian, dan banyak. Tadi tahukah kita nikmat apa yang pertama kali Allah sebut? Ternyata adalah nikmat tauhid la ilaha illallah. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yunazzilul malaikata biruhi min amri ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan para malaikatnya ya untuk dengan ruh, dengan wahyu, membawa wahyu
untuk menyampaikan kepada utusan-utusan, yaitu para nabi, para rasul, agar menyampaikan kepada umat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali saya. Intinya bahwa syahadat tidak disebut dengan syahadat kecuali apa? Apabila dia memahaminya, ya, mengilmuinya, ya, dan meyakininya. Ya, yakin, tidak ada keraguan, tidak ada kedustaan seperti orang-orang munafik yang mengucapkan la ilaha illallah dengan bibirnya, dengan mulutnya, tetapi hatinya berkata lain. Ya, atau ada keraguan di dalam hati mereka. Harus dengan apa? Keyakinan. Oleh karenanya kata Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau ditanya, man as'adun nas bisyafa'atika yaumal qiyamah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu besok pada hari kiamat wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, as'adun nasi bisyafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Ya, orang yang paling bahagia dengan syafaatku besok pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi bukan cuma sekedar mengucapkan. Apa kata Nabi? Khalisan min qalbi. Dia ikhlas dari lubuk hatinya, dengan penuh keyakinan. Dia mengetahui. Makanya ikhwan, sekali lagi, memahami la ilaha illallah bukan hanya sekedar apa? Mengucapkan saja. Ada syarat-syaratnya yang disebutkan oleh para ulama. Ada berapa syarat? Nah, ada 7. Ilmun, yakinun, wasidquka mahabbatin, wangkiyadin, wal qabuli laha. Nah, ilmu, ya, kemudian wasidqun, dan kejujuran. Jujur maksudnya sesuai, yang apa yang dia lafadzkan dengan apa yang di dalam hati, tidak seperti orang-orang munafik. Ya, yakin. Kemudian yang ketiga adalah yakin, mantap, tidak seperti orang-orang munafik yang ragu di dalam hati mereka. Maka barang siapa yang ragu, tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallah pada dirinya. Kemudian mahabbah, cinta, yang mencintai kalimat tauhid la ilaha illallah, mencintai orang-orang yang bertauhid. Nah, kemudian wangkiyat, tunduk, ya, tunduk terhadap tauhid, konsekuensinya. Jadi bukan cuma mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak mau sholat, ya, nggak mau puasa, ya, nggak mau melakukan amal kebajikan, nggak mau meninggalkan larangan-larangan. Itu berarti nggak tunduk. Ya, dia tidak tunduk. Konsekuensi dari la ilaha illallah, konsekuensi dari tauhid adalah tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah perintahkan dia jalankan, apapun yang Allah larang dia tinggalkan. Nggak pakai ngeyel, ya. Ketika Allah SWT mewajibkan sholat, ya, berarti dia wajibkan. Ketika Allah larang riba, zina, khamar, ya, dia pun mengatakan haram. Nggak ngeyel. Kayak kemarin ada yang ngeyel, ya, zina nggak haram, halalan thayyiban. Ini berarti ngeyel sama hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini adalah kekufuran, ikhwan. Karena berarti apa? Menentang Allah, kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih berat hukumnya daripada orang yang terjatuh di dalam perzinahan. Kalau orang yang terjatuh dalam perzinahan itu secara umum masih mengakui bahwa mereka benar apa? Salah. Mengakui bahwa mereka melakukan dosa. Dia meyakini bahwasanya zina haram, tapi masih terkalahkan oleh hawa nafsunya, ya, masih terkalahkan oleh godaan setan. Tapi orang kalau sudah menghalalkan, itu berarti nantang Allah, melawan hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama sepakat, siapapun yang menghalalkan zina, maka dia kafir, murtad dari agama Islam, dengan kesepakatan para ulama. Ya, baik. Selanjutnya,
wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi, yakni Imam Syafi'i bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Hamba supaya kita tidak berlebihan. Di Nabi itu adalah hamba, artinya manusia biasa. Manusia biasa. Dan ini bukan kerendahan. Sebagian orang menganggap bahwasanya abdul buddha atau hamba Allah SWT berarti itu adalah celaan. Tidak, justru itu adalah sebuah kemuliaan kalau kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad SAW disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya di momen-momen yang sangat tinggi, seperti pada peristiwa Isra Mi'raj. Di awal surat Al-Isra Allah mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan hambanya. Siapa itu hambanya? Nabi Muhammad. Jadi Allah sebut di momen peristiwa Isra Mi'raj. Demikian juga ketika Allah menantang orang-orang kafir Quraisy agar mendatangkan Al-Qur'an. Ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Jika kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Jin Allah juga menyebut Nabi Muhammad dengan kata abdu. Wa annahu lamma qama abdullah. Ya. Tatkala hamba Allah Subhanahu wa taala berdiri berdoa kepadanya. Di sini Allah menyebut Nabi Muhammad dengan hambanya. Jadi ini syaraf. Ini adalah kemuliaan kalau seorang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dahulu seorang penyair pernah mengatakan, "Wala tad'uni illa biya abdaha, fa innahu asrafu asma'i." Jangan kau panggil aku kecuali dengan abdaha. Abdaha itu budaknya, karena itu adalah sebaik-baik nama. Ya, nah ini penting karena tadi yang kita sindir tadi, ya, Dr. Abdul Aziz, ya, yang nggak sesuai dengan namanya, dia pernah mengatakan, ya, bahwasanya dia nggak pengen untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kayaknya dia ingin ganti nama, minta syarat. Ya, minta syarat, dia ingin ganti nama. Ya. Saya usulkan untuk diganti Abdul Iblis. Ya. Karena dia nggak mau jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, cocoknya sebagai hambanya iblis karena berarti karena dia telah menentang, melawan Allah Subhanahu wa taala dan enggak mau jadi hamba Allah. Kalau enggak mau jadi hamba Allah, hambanya siapa? Ya, hamba hawa nafsunya, hamba iblis. Nah, dia sendiri minta usul kok, salahnya sendiri. Baik, intinya ayolah kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba supaya kita tidak berlebih-lebihan. Makanya Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Kita tidak boleh berlebihan. Nabi Muhammad sakit, Nabi Muhammad terluka. Ketika dalam perang Uhud, beliau apa? Terluka, berdarah. Gak pakai ilmu kebal. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW juga pernah sakit, pernah jatuh. Ya, Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Tidak boleh bagi kita mengangkat di atas derajat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya, mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad ada mengetahui ilmu gaib, ya, mengabulkan doa-doa, ya, dapat memiliki dunia dan isinya. Ini berlebihan kepada Nabi Muhammad. Dan ini banyak dalam sholawat-sholawat bikinan manusia sekarang ini yang isinya adalah hulu, berlebihan kepada Nabi Muhammad. Di antaranya yang terdapat dalam Burdah Al-Busiri, ya, tatkala dia mengatakan fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam. Dan termasuk perbendaharaanmu wahai Muhammad adalah dunia dan isinya.
Jadi dia menganggap bahwasanya Nabi Muhammad yang memiliki dunia dan isinya, yaitu akhirat. Ya, dunia dan akhirat. Wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam, dan termasuk ilmumu, kamu mengetahui ilmu ya ghaib, ilmu lauhul mahfuz ya, dan al-qalam. Tentu ini adalah apa? Berlebihan. Andaikan Nabi SAW mendengarnya, kita yakin Nabi pasti akan marah dan tidak ridha. Dalam riwayat Ahmad disebutkan, ketika ada seorang sahabat saja yang pernah mengatakan kepada Nabi, Masya Allah wa syi'ta, kehendak Allah dan kehendak, Nabi marah. Aja'altani lillahi niddan, apakah kamu menjadikan saya apa? Tandingan bagi Allah SWT. Apalagi kalimat yang lebih parah daripada itu ya. Wa rasuluh, dan Nabi Muhammad adalah rasulnya. Ini supaya kita tidak apa? Supaya kita tidak meremehkan, merendahkan Nabi Muhammad SAW. Betul Nabi Muhammad adalah manusia biasa, betul dia adalah hamba, tapi dia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia, yaitu dia adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita muliakan, yang harus kita hormati, yang harus kita taati. Ya, makanya makna syahadat Muhammad Rasulullah SAW singkatnya seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, yaitu tasdiquhu fi ma akhbar, ya, membenarkan apa yang Rasulullah perintahkan. Apapun yang diberitakan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya yang sahih, catatannya. Kalau yang nggak sahih berarti bukan hadis Nabi, berarti bukan ucapan Nabi. Ya, apapun yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih, maka wajib bagi kita membenarkan. Karena apa yang diberitakan oleh Rasulullah pada hakikatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah SAW berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa ta'atuhu fi ma amar. Ya, kemudian taat, melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, maka kita berusaha untuk apa? Melaksanakannya. Ya, ketika Rasulullah SAW memerintahkan ya kepada kaum pria untuk ya memelihara jenggotnya, misalkan, ya, kita taat karena itu perintah Rasulullah SAW, dan kita yakin dengan kita melaksanakan perintah Rasulullah, pasti itu adalah yang terbaik bagi kita, keberkahan untuk kita, kebahagiaan untuk kita. Ya, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan meninggalkan apapun yang Rasulullah larang. Apapun yang dilarang oleh Rasulullah kita tinggalkan. Ya, karena kita yakin bahwa apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW pasti itu adalah yang terbaik bagi kita. Karena Rasulullah itu sangat sayang sama umatnya, lebih sayang daripada sayangnya kita terhadap diri kita sendiri. Rasulullah itu sangat sayang kepada umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu rauf, rahim, sangat sayang. Ya, dalam sebuah hadis juga Rasulullah pernah mengatakan, ana bimanzilatil abilaku, saya itu kedudukannya seperti ayah bagi kalian, orang tua ya bagi umatnya yang begitu sayang kepada anak-anaknya, sehingga semua yang mengantarkan kita ke surga telah dijelaskan oleh Nabi. Semua yang bisa menjerumuskan ke neraka telah dijelaskan oleh Nabi agar kita menjauh, sebagai bentuk kasih sayang
Nabi SAW kepada umatnya. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Dan makna syahadat Nabi Muhammad juga adalah yaitu kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan contohnya, syariatnya. Ya. Makanya para ulama mengatakan hukum asal masalah ibadah adalah haram sampai ada dalil yang mencontohkan, mensyariatkan. Berbeda dengan masalah dunia, hukum asalnya adalah boleh, mubah, halal sampai ada dalil yang melarangnya. Dan ini kaidah penting. Ya, kaidah penting. Sebuah kaidah yang diambil dari Quran dan hadis. Di antaranya diambil dari hadis riwayat Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, "Idza kana min amri dunyakum fasa'luhu." Kalau untuk urusan dunia kalian, maka terserah kalian. Yani silahkan, karena urusan dunia itu hukum asalnya apa? Boleh. Wa in kana min amri dinikum fa ilayya. Tapi kalau untuk urusan agama kalian, untuk urusan ibadah fa ilayya, maka kepada saya. Yaitu harus sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, sesuatu yang merupakan kaidah dasar dalam ibadah, bahwa ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila memenuhi dua standar, dua persyaratan. Ya, jika salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak diterima ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama adalah al-ikhlas lillahi jalla wa ala. Adapun orang yang tidak ikhlas dalam beribadah, hanya mencari pujian, dan ini banyak pada zaman kita sekarang. Ya, orang suka selfie, ya, orang suka posting ibadah, amal untuk mendapatkan ya pujian. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali mengikhlaskan ya ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat yang kedua adalah al-ittiba, sesuai dengan contoh Rasulullah. Ya. Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka tidak ada faedahnya, sia-sia. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, cuma capek, pegel, lelah, ya, sudah mengorbankan segalanya, mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, tapi ternyata nggak ada faedahnya. Makanya Imam Ibnu Qayyim memperumpamakan orang-orang yang melakukan ibadah tanpa petunjuk dari Nabi SAW, yakni melakukan kebid'ahan, diperumpamakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid seperti seorang pengembara, orang yang mudik, ya, orang musafir, tapi ngisi tasnya, kopernya dengan kerikil dan batu-batuan. Orang kalau mau bepergian itu kan kopernya diisi apa? Bekal yang bermanfaat, bajunya, jajan, ya, alat-alat mandi, dan yang nggak boleh ketinggalan HP, jas-jasan. Kan nggak boleh ketinggalan sekarang ini. Coba aja untuk pergi nggak bawa HP, balik. Baik. Tapi kalau ada orang kopernya diisi dengan pasir, diisi dengan kerikil, bata, itu kan hanya apa? Memberatkan. Begitulah perumpamaan orang yang beribadah tapi nggak pakai petunjuk dari Nabi SAW. Hanya modal semangat, ya, tapi bid'ah. Makanya para ulama mengatakan apa? Al-iktisad fi sunnah khairun min al-ijtihadi fil bid'ah. Sederhana dalam sunnah jauh lebih baik daripada semangat tapi bid'ah. Yang paling penting bukan banyaknya, yang paling penting adalah kualitasnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kalian siapa yang paling baik.
Bukan paling banyak ya, yang paling baik amalnya. Yang paling baik yakni kata Fudail bin Iyad, ay ahlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, poin yang kedua, wa annahu yu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Dan bahwasanya ya, dia yaitu Imam Syafi'i beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, dan beriman kepada rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kami tidak membedakan di antara seorang pun dari rasul-rasulnya. Ini sudah masuk dalam usulul iman, rukun-rukun iman, prinsip-prinsip iman yang banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan banyak disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Di antaranya adalah hadis Jibril yang masyhur, ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat. Saat ditanya tentang iman, Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, iman adalah kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir. Dan ini ayyuhal ikhwah adalah pondasi-pondasi iman, pondasi-pondasi akidah, ya, yang jika dicermati hampir semua pembahasan akidah itu kembali kepada 6 poin ini. Ya, untuk misalkan belajar kitab-kitab akidah, baik yang tipis maupun yang tebal, sebenarnya muter-muternya kembali kepada ya 6 poin ini. Ya, kembali kepada 6 poin ini, yaitu rukun iman. Contoh misalkan pembahasan tentang siksa kubur, itu masuk pada dalam iman kepada hari akhir. Pembahasan tentang telaga Nabi, misalkan pembahasan tentang surga neraka, itu masuk dalam iman kepada hari akhir. Pembahasan misalkan tentang Al-Quran, kalamullah, makhluk atau tidak makhluk misalkan, ya, itu masuk dalam pembahasan iman kepada kitab-kitabnya. Demikian seterusnya. Tidak ada satu permasalahan pun dalam akidah kecuali sebenarnya apa? Masuk kepada pembahasan rukun iman, ya, rukun iman. Karena ini pondasi. Idza mal aslu ghairu zakin fama tasku min dahril furuq. Jika sebuah pondasi itu rusak, maka bangunan atasnya pun akan selamanya rusak. Kita kalau bangun bangunan terus pondasinya rapuh, ya ambruk. Tapi kalau kita bangun kemudian pondasinya kuat, kokoh, maka ya berapapun tingkat akan kuat. Karena kuat, pondasinya kuat. Maka di sini penting bagi kita untuk mempelajari iman, rukun iman, ya, supaya kita semakin kokoh, semakin kuat keimanan kita. Belajar rukun iman bukan hanya sekedar rukun iman ada 6. Nah itu anak-anak kita juga hafal. Tapi yang paling penting itu adalah pendalamannya. Ya, jangan cuma global-global umum saja. Tapi pendalamannya. Apa sih artinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Mencakup apa saja? Ya. Kemudian apa manfaatnya kalau saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Hikmahnya apa? Buahnya apa? Ini poin penting. Ya, iman kepada hari akhir misalkan. Itu mencakup apa saja? Kemudian apa manfaatnya seorang beriman kepada hari akhir? Ini penting untuk kita pelajari agar memperkokoh keimanan kita. Nabi SAW pernah mengatakan, innal imana la yahluku kama yahluku thawba fajaddidul imana fi qulubikum.
Iman itu kadang luntur seperti baju juga luntur. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu apa? Kembang kempes, bertambah dan berkurang. Ya, maka hendaknya kalian selalu memperbaharui apa? Keimanan kalian. Saya ambil contoh, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah, kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Ushulul Iman, mencakup 4 hal. Pertama, mengimani tentang ya wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada. Dan itu fitrah. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Dalam segala sesuatu terdapat tanda yang menunjukkan Allah itu esa. Yang kedua, mencakup rububiyahnya. Yani kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah. Itu namanya rububiyah. Jadi kita meyakini hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, memberi rizki, merajai, mengatur alam. Ini kan perbuatan-perbuatan Allah. Itu namanya rububiyah. Mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Baik. Yang ketiga, uluhiyah, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya. Kalau uluhiyah itu artinya perbuatan hamba kepada Allah. Tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Ini kan makhluk tidak berdoa, ini kan perbuatan makhluk kepada Allah. Yani tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidak menyembelih kecuali hanya kepada Allah. Ya, tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya tauhid uluhiyah. Kemudian yang keempat adalah mengesahkan Allah dalam al-asma' was sifat, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Surat Asy-Syura ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, yakni Allah Subhanahu wa taala mendengar, Allah Subhanahu wa taala melihat, tapi pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan makhluknya. Ya, dalam ayat ini Allah menetapkan bahwa Allah Maha mendengar dan melihat, padahal Allah tahu makhluk juga mendengar dan melihat. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa dirinya mendengar dan melihat, tapi jangan kalian samakan dengan pendengaran dan penglihatan makhluknya. Dan ini kaidah penting dalam semua nama dan sifat-sifat Allah. Tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Quran, tetapkan apa yang ditetapkan oleh Nabi dalam hadisnya, tapi jangan menyerupakannya dengan makhluk. Ya. Karena sebagian ada yang menetapkan sebagian tapi mengingkari sebagian, seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah yang hanya 7 sifat, 20 sifat saja, yang lainnya diingkari. Maka ini adalah termasuk kesesatan dan penyimpangan dalam tauhidul asma was sifat. Nah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada Allah, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencakup 4 hal tersebut tentu akan memberikan buah yang sangat manis baik di dunia maupun di akhirat. Tidaklah kebahagiaan di dunia ini kecuali jika kita beriman kepada Allah, ya, dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, itu kuncinya, ya, maka kami akan memberikan kebahagiaan dalam hidupnya. Jadi kunci kebahagiaan dalam hidup ini adalah ditentukan dengan iman, bukan dengan harta, bukan dengan tahta, bukan dengan wanita, bukan dengan narkoba, tapi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh.
Itu kuncinya. Ya. Baik. Demikian juga ikhwan, ya, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Malaikat yaitu makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya, makhluk yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bermaksiat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah makhluk yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka melakukan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Ya. Dan keimanan kita kepada malaikat akan menumbuhkan pengagungan kita kepada Allah. Ya. Siapa yang memahami tentang keagungan malaikat, maka dia akan mengagungkan pencipta dan rohnya malaikat. Saya ambil contoh. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Udzina li an uhaddisakum an malakin min hamalatil 'arsy." Diizinkan kepadaku untuk menceritakan kepada kalian tentang salah satu malaikat pemikul 'arsy. Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu wa yahmilu 'arsya rabbika yawma idzin tsamaniyah. Ya. Arsy-nya Allah Subhanahu wa taala dipikul oleh 8 malaikat. Kata Nabi, saya diizinkan oleh Allah untuk menceritakan kepada kalian tentang salah satu malaikat pemikul arsy. Ma baina syahmati udhunihi wa atikihi masiratu sab'ati mi'ati am. Antara daun telinganya dan bahunya, ya, itu perjalanan 700 tahun. Ini padahal cuman daun telinga sama bahu ini kan. Kalau manusia ya sama meter ya. Tapi ini malaikat pemikul arsy. Antara daun telinga sama bahunya saja perjalanan 700 tahun. Subhanallah. Kalau itu malaikatnya, bagaimana dengan rohnya? Sehingga dengan demikian ayolah ikhwah akan menanamkan pada diri kita untuk apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Ya, ini pun kita harus percaya bahwa setiap nabi, setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat, ya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kitab. Sebagiannya kita mengetahui namanya, ya, Taurat, Injil, Zabur, dan Quran, Suhuf Ibrahim dan Musa. Dan sebagiannya kita tidak mengetahui namanya. Makanya keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitab, para ulama mengatakan terbagi menjadi dua, ada global dan ada terperinci. Ya, terperinci yaitu yang disebutkan namanya maka kita imani. Kalau yang nggak disebutkan namanya kita imani secara global. Seperti malaikat misalkan, ada yang disebutkan namanya, ya, Jibril, Mikail, Israfil. Ada malaikat Munkar dan Nakir, tapi sebagian tidak disebutkan. Termasuk malaikat maut. Ya, sebagian orang menyebutnya malaikat Israel, tidak benar. Tidak ada dalilnya. Ya, maka cukup dengan mengatakan malaikat maut. Ya, malaikat maut. Demikian juga Nabi, ada yang disebutkan namanya, ada yang tidak. Ya. Yang disebutkan dalam Quran cuma 25, tapi yang tidak disebutkan banyak. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Surat An-Nisa ayat 163 64. Dan sebagian rasul kami kisahkan kepadamu, dan sebagiannya kami tidak mengkisahkan kepada kamu. Ini sebagiannya ada yang disebutkan, diceritakan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad, sebagian yang lain tidak. Jadi jumlahnya banyak para nabi dan rasul itu. Dan nabi yang paling rasul yang paling pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam.
Dan yang paling terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia adalah dajjal, pendusta, kafir, murtad dari agama Islam. Ya, seperti aliran Ahmadiyah, Qadianiyah, Mirza Ghulam Ahmad, ya, Musailamah al-Kadzdzab, ya, dan banyak. Pokoknya kalau ada yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, berarti pastikan dia adalah pendusta. Nggak pakai ragu-ragu. Ini akidah. Ya, ini masalah akidah, ini final. Ya, kalau antum hidup di zaman Abu Bakar, percaya dengan nabi setelah Nabi Muhammad, antum akan diperangi oleh beliau dan para sahabat. Seperti halnya, ya, Musailamah al-Kadzdzab yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq dan kesepakatan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Indonesia pernah, ya, banyak dulu yang ngaku sebagai apa? Nabi. Macam-macam cobaan. Ya, ada pernah isu kiamat 2012. Ya, orang sing percaya ya. Bahkan dulu banyak yang hijrah. Ya. Baru-baru kemarin juga ada isu lagi, ya, kiamat. Ya. Ada berita warga Jember pindah ke Malang karena percaya kiamat. Emang terus nak Malang terus aman gitu? Oh, doa ya mas. Baik. Yang kedua, habis kiamat 2012, ya, nabi-nabi palsu. Banyak tuh Ahmad Musaddiq atau siapa dulu yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Setelah nabi-nabi palsu, ganti lagi batu ajaib. Ini goncangan akidah ini, Pak, syubhat. Ya, batu ajaibnya Ponari. Ya. Orang datang berjubel-jubel, ya, antri. Setelah ganti batu ajaib, ganti lagi yang bisa gandakan uang. Iya kan? Ganti lagi. Ada yang percaya, ada profesor malahan. Makanya kita itu jangan tertipu dengan apa? Dengan gelar-gelar lah. Ya. Jangan tertipu dengan gelar, jangan tertipu dengan istilah-istilah yang kelihatannya keren padahal sebenarnya sampah. Ya. Karena ini banyak orang tertipu dengan doktor, profesor, nggak taunya menghalalkan zina. Apa artinya? Ya betul kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ada sebagian orang, ya, andaikan dia gila lebih baik baginya. Ada sebagian orang, kata beliau, kata Syekhul Islam, ada sebagian orang yang seandainya saja dia gila tentu lebih baik baginya daripada kalau dia waras. Kenapa? Karena kalau dia gila itu rufi al-qalam, nggak dicatat dosa dia. Ya, tapi kalau waras dia malah menjadi orang yang mengajak kepada kekufuran, kerusakan. Nah, ini lebih parah. Mendingan orang gila rufi al-qalam. Ya kan? Nah, ini perusahaan-perusahaan seperti itu, ya, harusnya dihukum. Ya, dihukum. Kalau dokter gadungan saja dihukum, ya, maka ustadz-ustadz gadungan yang membuat kerusakan mestinya apa? Lebih, ya, berhak untuk dihukum. Ya, karena pemimpin pemerintah itu tujuan intinya adalah menjaga agama dan menjaga keamanan negara. Itu tujuan intinya. Kalau ada pasal tentang, ya, dokter gadungan, ada pasal KUHP-nya, mestinya, ya, orang-orang yang membuat kerusakan, ya, pada agama, akhlak, ini lebih berhak untuk dihukum karena mereka telah membuat kerusakan di muka bumi ini. Tidak boleh untuk dibiarkan. Taib, la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kami tidak membedakan antara, ya, rasul, yakni kita semuanya memuliakan para nabi, para rasul, kita muliakan karena mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita mencela salah satunya. Makanya kita
mencintai Nabi Isa alaihissalam, mencintai Nabi Isa, mengakui bahwa beliau adalah Nabi, mengakui bahwa beliau adalah Rasul, tapi kita tidak berlebih-lebihan sebagaimana kepada para Nabi dan Rasul yang lain juga, termasuk kepada Nabi kita Muhammad. Kita mengatakan Nabi Isa adalah hamba, bukan Tuhan. Ya, bukan Tuhan. Berbeda dengan orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi, mereka membeda-bedakan. Orang Nasrani, ya, mereka hulu berlebihan kepada Nabi Isa alaihissalam, meremehkan nabi-nabi yang lain, ya, merendahkan Nabi Muhammad SAW, tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Orang-orang Yahudi percaya kepada Nabi Musa, tapi nggak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan umat Islam. Mereka percaya dengan semua nabi. Kita menghormati semua nabi. Nabi Musa, Nabi Isa, kita menghormati, mengagungkan, memuliakan mereka. Tidak membeda-bedakan. Ya, walaupun perlu diketahui bahwa la nufarriqu baina ahadin min rusuli, kita tidak membedakan. Bukan berarti semua rasul itu kedudukannya sama satu tingkat, tidak. Ya. Kita meyakini bahwasanya sebagian rasul itu memiliki apa? Keistimewaan lebih utama daripada yang lain. Ulul azmi dari rasul, ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad lebih utama daripada nabi-nabi yang lain yang bukan ulul azmi. Nabi Muhammad lebih utama daripada nabi-nabi yang lainnya, dan seterusnya. Itu bukan berarti kemudian merendahkan yang lain. Yang nggak boleh itu adalah merendahkan. La tufaddiluni ala Yunus ibnu Matta. Kata Nabi, jangan kalian mengunggulkanku daripada Nabi Yunus bin Matta. Itu kalau sifatnya merendahkan. Tapi kalau kita tidak merendahkan, ya, maka tidak mengapa. Ya. Nabi SAW bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar." Saya adalah penghulu anak Adam, yakni yang terdepan, yang paling mulia, yang paling utama, wala fakhar. Ya, saya sebutkan ini bukan sombong. Bukan sombong, tapi ini fakta bahwa Nabi Muhammad SAW adalah yang paling mulia, ya, dibandingkan nabi-nabi yang lainnya. Seperti halnya surat-surat atau ayat-ayat dalam Al-Quran, kita mengimani semuanya bahwa itu adalah hak dan itu memiliki keutamaan. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian ayat, sebagian surat lebih utama daripada yang lain. Ayat kursi lebih utama daripada ayat-ayat yang lain. Surat Al-Fatihah lebih utama dibandingkan surat-surat yang lain. Tapi semua Al-Quran baik, ya, tapi dia bertingkat-tingkat. Begitupun dengan, ya, Nabi. Baik. Yang ketiga, wa anna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Dan bahwasanya salatku, ya, sembelihanku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. La syarika lahu, ya, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana wa bidzalika umirtu. Dengan itulah saya diperintahkan. Baik. Setelah beliau menjelaskan tentang iman, tentang tauhid, dan ini adalah penguatnya. Ini diambil dari ayat wa anna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, surat Al-An'am ayat 162. Ya, katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita pentingnya tentang tauhid. Ya, tauhid ini sangat penting sekali karena tauhidlah Allah SWT menciptakan kita di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Karena tauhidlah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Ya, tidaklah kami
utus pada setiap umat seorang rasul kecuali untuk menyampaikan kepada mereka bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk menguatkan tauhid kita. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Di sini ada hasab, pembatasan. Kalau yang belajar bahasa Arab, iyyaka na'budu, iyyaka itu maf'ul bih yang didahulukan, padahal maf'ul bih objek itu mestinya diakhirkan. Yang itu berfungsi pembatasan. Takdim mahabbuh takhir yufidul hasab, mendahulukan sesuatu yang hukum asalnya di belakang. Objek itu kan mestinya di belakang, tapi ini didepankan, bahkan hukumnya wajib. Itu menunjukkan pembatasan. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah, bukan kepada yang lain, bukan kepada nabi, bukan kepada malaikat, bukan kepada jin, bukan kepada wali, bukan kepada kuburan. Hanya kepada Engkau saja. Itulah tauhid. Makanya orang itu kalau dia baca surat Al-Fatihah terus paham konsekuensinya, tafsirnya, dia nggak akan berbuat syirik kepada Allah. Nggak ada kirim tumbal, sesajen kepada selain Allah SWT. Itu kalau paham. Nah kebanyakan kaum muslimin mereka membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi syirik jalan. Karena nggak paham tentang apa yang dia baca. Wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia setelah dikubur. Ini iman bil ba'ts. Kita harus percaya bahwasanya manusia setelah mati nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah suatu keyakinan yang wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Siapapun yang tidak meyakini ini, maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat At-Taghabun ayat 7. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak dibangkitkan. Berarti siapa yang percaya bahwasanya tidak ada hari kebangkitan? Orang kafir. Allah mensifati orang-orang kafir beranggapan bahwasanya mereka tidak dibangkitkan. Jadi siapa yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, berarti dia kafir. Lalu kata Allah, katakanlah demi Rabbku, disuruh sumpah, sungguh kalian akan dibangkitkan dan dibongkar apa yang kalian lakukan. Apapun yang kita lakukan di dunia ini nanti akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit. Dan ini ayyuhal ikhwah harus selalu kita ingat bahwa kita semuanya akan mati dan semua kita akan dibangkitkan setelah kematian kita. Aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Karena seorang apabila dia selalu mengingat tentang kematian, selalu ingat akhirat, selalu ingat bahwasanya nanti ada hari kebangkitan, akan bersemangat dalam beribadah, akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa, dan akan qanaah dengan dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dia tidak tamak, tergila-gila mengejar dunia. Nah, selanjutnya wa annal jannata haqq wa annan nara haqq, dan kita berkeyakinan bahwasanya surga itu benar dan neraka itu benar, yakni benar adanya. Surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya. Bahkan sekarang sudah tercipta, sekarang sudah ada surga, neraka itu sudah ada. Makanya
Sering di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang surga, Allah mengatakan uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan untuk orang-orang yang beriman. Ya, dan ketika membahas tentang neraka, Allah mengatakan uiddat lil kafirin. Disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Yang namanya disiapkan berarti sudah ada. Namanya sudah disiapkan. Ya, para ulama mengatakan kalimat disiapkan berarti sekarang sudah makhluk, sudah tercipta, sudah ada. Makanya dalam hadis juga ketika Rasulullah khutbah Id, beliau mengatakan uritun nar, diperlihatkan kepada aku apa? Neraka. Itu berarti neraka sudah ada. Ya, neraka sudah ada, dan ini harus kita yakini, ya, dan harus kita selalu ingat-ingat, ya, bahwasanya hidup di dunia ini adalah sementara. Kesuksesan yang sesungguhnya adalah tatkala kita bisa, ya, menggapai surga dan selamat dari neraka, bukan kesuksesan dunia. Ya, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Semua kita pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan setiap kalian nanti akan dibalas, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala besok pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke surga, sungguh dia telah sukses dan bahagia. Jadi sukses, bahagia yang sesungguhnya bukan kesuksesan dunia, harta, popularitas, tahta, ya, bukan itu. Ya, apa artinya sebuah kesuksesan dunia kalau kita nggak sukses nanti di surga? Nggak ada artinya. Wa anna adzabal qabri wal hisabi wal mizani was sirati haqqun. Dan bahwasanya azab kubur dan hisab dan timbangan serta sirat itu adalah hak, benar adanya. Ya, ini harus kita percaya. Siksa kubur itu ada. Kata Nabi SAW, adzabul qabri haq. Azab kubur itu apa? Hak, benar adanya. Bahkan hadis-hadis tentang azab kubur derajatnya mutawatir. Apa itu mutawatir? Ini hadis yang diriwayatkan dari jalur yang sangat banyak sekali, yang tidak mungkin mereka bersepakat di atas kedustaan. Banyak. Sampai Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah punya buku Isbatu Adabil Qabr, penetapan tentang siksa kubur. Di dalamnya beliau mengumpulkan hadis-hadis yang khusus tentang adab kubur. Ya, diriwayatkan dari para sahabat yang banyak sekali, lebih dari 20-an. Bahkan sebagian mengatakan lebih dari 40-an. Bahkan Imam Al-Qastolani pernah mengatakan, kalau hadis-hadis adab kubur tidak mutawatir, maka tidak ada istilah hadis mutawatir di dunia. Kalau nggak ada hadis, kalau ada siksa kubur atau hadis-hadis tentang siksa kubur itu tidak mutawatir, maka tidak ada siksa kubur, tidak ada hadis mutawatir di dunia. Dan ini bantahan kepada ahli filsafat kaum Mu'tazilah, Jahmiyah atau Hizbut Tahrir yang tidak percaya dengan siksa kubur. Hizbut Tahrir tidak percaya dengan siksa kubur. Mereka daur ulang dari Mu'tazilah. Ya, ini kita tegaskan supaya kita tidak tertipu dengan perubahan casing. Ya, betul kata Imam Al-Albani rahimahullah, Hizbut Tahrir Mu'tazilatul Asr. Hizbut Tahrir itu adalah Mu'tazilah gaya baru. Mu'tazilah gaya baru. Ya, ganti nama saja. Padahal sebenarnya apa? Sama, ideologinya sama, pemikirannya sama, yaitu Mu'tazilah. Ya, mengingkari azab kubur, mengingkari tentang keluarnya Dajjal, mengingkari tentang turunnya Isa di akhir zaman, ya, mengingkari Imam Mahdi, mengingkari tentang timbangan besok pada hari kiamat. Banyak yang dia ingkari. Kenapa?
Karena mereka punya satu ideologi yang sangat rusak, yaitu bahwasanya hadis ahad tidak diterima dalam masalah akidah. Jadi kalau masalah-masalah akidah harus mutawatir. Begitu mereka berpendapat. Kalau masalah fikih boleh hadis ahad. Tapi kalau masalah akidah harus mutawatir. Dan ini adalah pendapat yang keliru, pendapat yang sesat dan menyesatkan, menyelisih kesepakatan para sahabat Nabi SAW dan para ulama salaf. Para ulama sepakat bahwasanya hadis yang sahih, walaupun itu ahad, tidak sampai mutawatir, selama hadisnya sahih maka itu diterima, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah fikih. Tidak perlu dibeda-bedakan antara akidah dengan fikih. Lagian juga hadis-hadis tentang masalah tadi itu mutawatir menurut para ulama ahli hadis. Hadis tentang azab kubur mutawatir, bukan ahad. Hadis tentang Dajjal, hadis tentang turunnya Isa, itu mutawatir. Tapi menurut Hizbut Tahrir mereka mengatakan apa? Hadisnya ahad. Karena mereka adalah orang-orang yang miskin dalam ilmu hadis, ya, tidak ngerti tentang ilmu hadis, ya. Dan dalam ilmu hadis kita kembali kepada pakarnya, itu yang ahlinya, ya, bukan kepada orang-orang yang nggak ngerti tentang ilmu hadis. Kalau dalam masalah kedokteran kita percaya kepada dokter, ya, jangan percaya kepada, ya, misalkan abang beca misalkan, tanpa mengurangi penghormatannya. Tapi maksudnya bukan faknya, kecuali kalau ternyata abang becanya dokter juga, itu beda lagi, ya. Tapi kalau yang bukan ahlinya, tentu semua orang sepakat tentang hal ini. Nah, ironisnya mereka dalam masalah ini sering bingung menghadapi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita di dalam sholat mengatakan apa? Allahumma inni a'udzubika min adabil jahannam wa min adabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab jahannam dan dari adab kubur dan dari fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Hadis ini membingungkan Hizbut Tahrir. Kenapa? Karena satu sisi masalah akidah, satu sisi masalah fikih. Satu sisi masalah fikih karena ini masalah doa sholat. Menurut teori mereka berarti diterima, karena hadis ahad dalam masalah fikih diterima kata mereka. Tapi sisi yang lain ini mengandung masalah akidah, ya kan? Azab kubur, tentang Dajjal, ya, yang menurut mereka harus mutawatir. Berarti menurut teori mereka harus ditolak, karena masalah akidah harus mutawatir. Hadis ini ahad, berarti nggak bisa. Jadi satu sisi harus diterima, satu sisi yang lain harus ditolak, karena teori mereka yang keliru tadi. Akhirnya apa? Mereka mengatakan, ya, doa ini boleh dibaca, tapi jangan dipercaya isinya. Ya Allah, sampean doa, ya Allah aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, tapi nggak boleh percaya dengan adanya siksa kubur. Bingung kan, ya? Nah, dibangun itu. Selanjutnya kata beliau, ya, dan ini jadi adab kubur itu adalah hak, benar adanya, dan adanya bagi kita ayyuhal ikhwah berlindung diri dari adab kubur, ya, dan berusaha bagaimana menghindarkan diri kita dari adab kubur. Sebagai faedah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang faktor utama adab kubur itu dua, yang paling banyak. Yang pertama adalah seorang tidak perhatian dengan kesuciannya, dia kencing, nyiprat kemana-mana. Itu kata Nabi, aksaru adabil qabri minal baul, kebanyakan adab kubur itu dari kencing. Ini kencing tapi nggak diperhatikan, sehingga nyiprat ke badannya, nyiprat ke bajunya,
Padahal salah satu syarat sahnya sholat adalah kesucian. Yang kedua adalah namimah, mengadu domba. Ini salah satu penyebab atau faktor penting seorang disiksa di alam kubur. Dan ini ma'al asr, sangat disayangkan, paling banyak pada zaman kita sekarang. Ya, terutama pertama orang-orang yang eksis di media, infotainment atau juga di media sosial, banyak orang-orang yang suka mengadu domba. Bahkan sebagian penuntut ilmu ikut-ikutan juga, ikut mengadu domba, di antaranya mengadu domba di antara ustaz, ya, mengadu domba di antara ustaz. Ngadu ayam aja lo nggak boleh, ini ngadu ustaz. Yang ustaznya dia ada, nggak boleh. Ngadu ayam itu nggak boleh, ya. Maka jangan sampai kita masuk dalam namimah, adu domba ini. Dan jangan kita mau diadu domba, karena kita bukan domba. Baik. Kemudian juga wal hisab, ini juga harus kita percaya. Ini kaitannya dengan iman kepada hari akhir. Inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Ya, hendaknya kita menghisab, mengintrospeksi diri kita. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mizan, mizan yakni timbangan. Kita percaya bahwasanya ada timbangan besok pada hari kiamat. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 102, "Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Ya. Dan demikian juga dalam hadis Nabi mengatakan, kalimatani habibatani ila rahman sakilatani fil mizan. Ya, habibatani ila rahman sakilatani fil mizan, ya, khafifatani fil lisan, subhanallahil azim, subhanallah bihamdih. Dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, sangat ringan dalam lisan tapi sangat berat dalam timbangan. Subhanallahil azim dan subhanallah wa bihamdih. Ini menunjukkan bahwasanya di sana ada timbangan. Dan para ulama sepakat tentang adanya timbangan. Jadi dan amal manusia nanti akan ditimbang. Apa yang ditimbang? Ada perselisihan dengan para ulama. Ada yang mengatakan yang ditimbang adalah kartu, ya, kartu amal. Ada yang mengatakan yang ditimbang adalah, ya, amal itu sendiri. Ada yang mengatakan yang ditimbang adalah orangnya. Yang ditimbang adalah orangnya. Dan semuanya ada dalilnya. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, ya, semuanya adalah benar. Bisa jadi ada yang ditimbang amalnya, ada yang ditimbang kartunya, ada yang ditimbang orangnya, tapi semuanya tergantung kepada amal perbuatannya. Ya, intinya di amal perbuatan. Tapi apa yang ditimbang tadi? Ada beberapa hadis yang berbeda-beda dalam masalah ini dan semuanya sahih. Ya, semuanya sahih. Maka hendaknya bagi kita beriman dengan hal ini. Apa fungsinya? Ini yang paling penting, saya tekankan. Kita belajar akidah, kita belajar tauhid, itu adalah harus membuahkan amal. Ya, harus membuahkan amal. Ketika kita misalkan tadi azab kubur itu benar ada apanya, kita percaya dengan azab kubur, terus apa buahnya? Apa yang mesti kita lakukan ketika kita percaya bahwa azab kubur itu ada? Ketika kita percaya bahwasanya ada hisab, ada hari kebangkitan, ada timbangan, terus apa, ya, yang bisa kita lakukan setelah ini? Ini yang paling penting. Jangan sampai kita belajar akidah cuma belajar akidah teori saja, tapi tidak membuahkan amal, tidak membuahkan iman, tidak merubah akhlak kita, tidak merubah kehidupan kita, amal soleh kita. Percuma. Itu berarti apa? Ilmu kita nggak bermanfaat. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kullu ilmin
la yazidul imana quwwatan wa thabatan fa huwa madhur. Setiap ilmu yang tidak menambah amal saleh, yang tidak menambah iman, maka itu adalah ilmu yang ternoda, ilmu yang palsu. Ya, ilmu yang palsu. Kalau kita belajar akidah, tapi kita semakin keras hati kita, semakin rusak ya akhlak kita, semakin malas ibadah kita, maka evaluasi ngaji kita. Jangan-jangan ada yang salah dalam sistem ngaji kita. Mungkin niat kita keliru, mungkin cara belajar kita yang keliru, ya. Karena tadi di awal sudah kita tekankan, kita belajar bukan untuk pintar jadi ustadz atau dai. Kita belajar itu adalah untuk biar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, akidah kita sahih. Ya, ibadah kita sesuai sunnah. Akhlak kita akhlakul karimah. Itu yang paling penting. Nah, ketika kita beriman dengan adanya timbangan, apa ini membuahkan kita untuk apa? Membuahkan hendaknya bagi kita untuk apa? Berlomba-lomba melakukan amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangan kita. Yang paling inti pertama tauhid. Sebagaimana dalam hadis Bitaqah, kartu la ilaha illallah, di mana la ilaha illallah lebih berat daripada dosa-dosa manusia. Yang kedua zikir, seperti dalam hadis tadi, subhanallahil subhanallah wa bihamdi. Ya. Juga salat jenazah. Kayaknya kata Nabi, orang yang salat jenazah ya, maka dia akan mendapatkan qirat. Kalau dia salat jenazah kemudian mengantar, maka dapat 2 qirat. Lalu kata Nabi, wallahi ya lahiya asqalu fil mizan ya min Uhud. Sesungguhnya qirat-qirat tadi lebih berat di timbangan daripada gunung Uhud. Maka ini ayo ikhwan, hendaknya bagi kita untuk berpacu, untuk berlomba-lomba bagaimana memberatkan amal timbangan kita sebagai tabungan bagi kita semuanya. Baik, was-siratal haq, dan sirat itu artinya jembatan yang akan dipasang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang bisa melewatinya maka dia akan masuk surga. Dan siapa yang tidak bisa melewatinya maka dia akan jatuh ke neraka. Artinya di sana ada penggait-penggait. Ada yang melewatinya dengan lari secepat kilat. Ada yang seperti naik kuda. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak sesuai dengan kadar amalnya. Yang sesuai dengan kadar amalnya masing-masing. Dan kaidah dalam masalah ini, siapa yang istiqamah di atas siratal mustaqim di dunia, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati as-sirat di akhirat. Tergantung bagaimana dia di dunia. Kalau dia melewati, menapaki siratal mustaqim, sirat jalan yang lurus di dunia di atas Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan bisa melewati sirat besok di hari kiamat. Tapi kalau dia tidak berpegang teguh, tidak melewati siratal mustaqim di dunia, maka dia pun akan terjatuh nanti di sirat di akhirat sana. Baik, insyaallah taala kita break dulu. Insyaallah taala nanti kita kembali jam 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.